Kata Syakik bin Salamah, Umar bin Khattab menugaskan Basir Hasyim Saqafi. Siapa tadi? Harus ingat, Bas. Jadi dulu sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Jadi ketika itu menjadi khalifah, yaitu pemimpin atau pemimpin orang Islam, Amirul Mukminin. Itu menugaskan Basir. Tahu Basir? Ya, ini anak buahnya, sahabatnya Basir Hasyim Saqafi, namanya Basir Hasyim bin Saqafi, menarik dan mengatur zakat suku Hawazin. Jadi si Basir ini ditugaskan untuk menarik zakat. Apa tahu zakat? Zakat itu yang membayar zakat bahan makanan buat orang miskin, kewajiban membayar zakat untuk berbagi pada orang miskin, namanya zakat, yaitu zakatnya suku Hawazin. Sebentar, saya ambil peci. Cek. Sahabat Umar bin Khattab menugaskan, yaitu namanya Basir, untuk menarik zakat. Zakatnya suku Hawazin. Karena ia terlambat ketika ditanya Umar, "Kenapa tidak segera kau lakukan perintahku? Apakah beralasan membantah perintahku?" Maka ia menjawab, "Benar. Aku mendengar yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menjadi penguasa seorang kelak di hari kiamat akan dihadapkan hingga ditegakkan di atas jembatan jahanam." Jadi orang yang berkuasa itu nanti di hari kiamat ditegakkan di jembatan di atas jahanam. Jika ia jujur dan adil, maka selamatlah ia. Tetapi jika ia menyimpang dari kebenaran dan keadilan, maka berlubanglah jembatan itu sehingga dia jatuh. Nanti pas kalau penguasa itu tidak jujur, tidak adil, tidak benar atau tidak adil, maka berlubanglah jembatan itu hingga terjerumus ke dalamnya. Dalamnya 70 tahun, sepanjang 70 tahun. Lalu Umar mukanya berubah pucat dan sedih. Sesudah itu bertemulah dia dengan sahabatnya, yaitu Abu Dzar, sahabat Abu Dzar, dan ditanya, "Kenapa engkau, wahai Umar?" Maka ia menjawab, "Aku susah sesudah mendengar hadis Nabi yang baru saja diungkapkan oleh Basir." Kata Abu Dzar, "Baru kali ini aku mendengarnya." Ya, lalu Abu Dzar berkata, "Aku bersaksi, aku pun telah mendengar hadis itu, semacam itu." Nah, ini yaitu peringatan kepada seorang yang memiliki kekuasaan atau penguasa harus selalu dalam kebenaran dan keadilan. Selanjutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hakim
yang adil dihadapkan kelak di hari kiamat. Ia terasa sangat berat. Katanya, seandainya aku dulu tidak pernah memutuskan hukum di antara dua orang, pasti tidak demikian beratnya hisabku. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diangkat menjabat sebagai hakim, maka seakan-akan disembelih tanpa menggunakan pisau. Jadi seorang hakim ini diibaratkan beratnya seperti disembelih tanpa menggunakan pisau. Abu Hanifah diminta oleh Abu Ja'far, katanya, wahai Abu Hanifah, bantulah kami dalam pemerintahan ini. Jadi ulama Abu Hanifah itu diminta oleh Sultan, namanya Abu Ja'far, diminta bantuannya supaya membantu pemerintahannya. Maka jawabnya, dalam hal ini aku tidak sepantasnya, kata Abu Ja'far. Subhanallah. Ia mengulangi permohonannya, jawabannya, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, jika aku benar dan jujur, maka aku sudah memberitahukan kepadamu, dan jika aku bohong, maka kau jangan menyerahkan satu urusan kepadaku, yaitu karena jelas bohong. Selanjutnya, kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika aku akan ke tempat Rasulullah SAW, dua orang mengikuti, dan sesudah sampai di tempat Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, serahkan tugas kepada kami setengah amilmu. Maka jawab beliau SAW, kami tidak memakai petugas-petugas yang ambisi dan melamar pekerjaan kami. Nabi SAW bersabda, wahai Ka'ab, aku mohonkan perlindungan bagimu dari para penguasa yang bodoh. Diulang 3 kali, yakni penguasa yang dipegang sepeninggalku. Maka orang yang setuju dengan pendapatnya berarti bohong, dan yang membantu berbuat aniaya berarti aku bebas dari mereka, dan sebaliknya mereka bebas daripada aku. Wahai Ka'ab, setiap daging yang dari makanan haram maka api neraka pantas baginya, dan puasa itu sebagai perisai. Sedekah melenyapkan dosa, dan sholat pendekat kepada Allah. Jadi puasa sebagai perisai, sedekah menghapus dosa, sholat mendekatkan diri kepada Allah. Wahai Ka'ab, setiap pagi manusia itu ada 2 macam, yaitu yang pertama, orang yang menjual dirinya, memenuhi nafsunya, itu akan binasa. Yang kedua, orang yang menjual dirinya demi ridho Allah, berarti bebas dari api neraka jahanam. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Musa Abdus Somad
Dari Zadan katanya ketika kami bersama Ibnu Abbas kelihatan banyak orang usung-usung yaitu pindah tempat. Lalu ia bertanya, ada apa kalian, apa yang terjadi? Jawabnya, kami lari dari wabah taun, pandemi. Wabah taun itu pandemi seperti corona, non? Lalu Ibnu Abbas berdoa, wahai taun, ambillah aku 2 kali. Kenapa kamu minta mati sedangkan kamu termasuk sahabat Nabi? Dan beliau SAW melarang orang minta mati. Maka jawabannya karena 6 perkara yang kulihat, bahwa beliau khawatirkan terhadap umatnya, yaitu 1, penguasa yang terdiri dari para pemuda. 2, banyaknya polisi. 3, terjadinya suap menyuap dalam hukum. 4, renggang yaitu putusnya ikatan famili atau kekeluargaan. 5, mengecilkan atau menganggap sepele amanah janji. 6, para pemuda yang menjadikan Al-Quran hanya sekedar syair, yaitu nyanyian. Mereka tidak mengetahui isi kandungannya dan tidak pula mengamalkan isinya. Hasan Basri melihat seorang ahli qiraah lalu bertanya, bagaimana perasaanmu wahai ahli qiraah? Ini bukan tempat orang-orang bertakwa, karena dia berada di tempat orang-orang yang tengah maksiat. Nabi SAW bersabda, awas, hati-hatilah kalian dari 3 macam manusia, yaitu 1, bertetangga dengan orang kaya, yaitu hartawan. 2, ulama pemerintah yang menjilat-jilat mereka. 3, ahli qiraah pasaran yang selalu berada di tempat orang-orang yang tengah bermaksiat. Kata Dolhab, semalam untuk aku berbolak-balik di atas ranjangku sambil mencari, memikirkan 1 kalimat yang bisa membuat puas penguasa, yaitu rajaku, tetapi tidak sampai membuat marah Tuhanku. Sungguh aku tidak dapat menjumpainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam nasihatnya, ia mengatakan, hindarkanlah pintu para penguasa, karena jika kau memperoleh harta dunia mereka, pasti kau mengorbankan yaitu akhiratmu sebesar-besarnya. Setengah ulama menyatakan mendekat para penguasa mengakibatkan harus berbuat 3 perkara, yaitu 1, berusaha membuat kepuasan mereka. 2, mengagungkan harta dunia mereka, kedudukan mereka. 3, menyetujui amal perbuatan mereka. Wallahu a'lam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
tentang keutamaan menderita karena sakit dan menengok orang sakit. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Atha bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang ditimpa penderitaan sakit, maka Allah mengutus 2 orang malaikat kepadanya. Dia berfirman, dengarkan apa kata hambaku ketika ditengok orang-orang. Jika ia mengucap alhamdulillah, maka Allah berkata kepada kedua malaikat tersebut, sampaikanlah kepadanya jika aku mematikan dia akibat penyakitnya.